Oke, di sini saya akan menjelaskan penggunaan dari operator group by. Nah, apa fungsi dari group by? Penggunaan group by sama seperti penggunaan klausa group by di dalam SQL, yakni untuk pengelompokan data. Ya. Nah, pada contoh ini saya akan mengambil data source yang sesuai dengan yang ada di dalam lecturer note. Ya. Nah, pada lecturer note ini dapat Anda lihat sudah saya sediakan ada 12 record yang terdiri dari kode, nama, jenis, stok, dan harga satuan. Nah, tabel ini sudah saya buatkan di dalam Visual Studio, ya, di editor ini, di mana dia tersusun dari struct product, dan di dalam collection list product bernama barang terdapat 12 record ini. Nah, 12 record ini sudah sesuai dengan tabel yang tersedia di dalam lecturer note. Nah, penggunaan group by dengan data source ini, kira-kira apa yang mau saya kelompokkan? Nah, kita lihat di dalam kelompok data ini, data source, pada jenis itu terdiri dari data sembako, pakaian, kemudian ada sembako lagi, pakaian, ATK, dan seterusnya. Nah, dari 12 record ini, jenis hanya ada 3 jenis, yakni sembako, pakaian, dan ATK. Ya, 12 record terdiri dari hanya 3 jenis. Nah, 3 jenis ini jika saya kelompokkan, ya, seperti gambar di tabel ini, ya, saya kelompokkan menjadi kotak merah. Kelompok jenis pakaian ada 3 record. Kelompok jenis ATK ada 4 record. Kelompok jenis sembako ada 5 record. Nah, saya ingin menggunakan link queue untuk menyajikan data dari tabel ini menjadi apa? Menjadi pakaian ada 3 produk, ATK ada 4 produk, sembako ada 5 produk. Jadi ada 2 field, ada 2 kolom. Nama jenis dan jumlah recordnya. Pakaian ada 3, ATK ada 4, sembako ada 5. Nah, caranya gimana? Oke, kita mulai. From in barang. Nah, barang ini adalah data source-nya. Oke. Nah, setelah itu group by. Nah, apa mau saya kelompokkan? Saya ingin kelompokkan berdasarkan jenis. Jadi nantinya ada pakaian 3 record, ATK ada 4, sembako ada 5. Berdasarkan jenis. Jenis inilah yang akan saya kelompokkan. Nah, maka jenis. Lanjut. Into. Nah, into apa? Into suatu label. Nah, label ini bebas. Ya. Aturannya seperti variabel. Mau temporary, mau jenis, ya, tentunya jangan sama ya ejaannya ya, ini J kecil. Atau mungkin kategori, sudah, atau mungkin juga tes, atau mungkin juga SIEGEN, terserah. Ya. Nah, mungkin di sini adalah kategori, contohnya. Labelnya akan saya nyatakan menjadi label kategori. Nah, setelah itu nilai apa yang akan saya kembalikan? Nah, saya ingin mengembalikan 2 nilai. Ya, 2 nilai berupa kolom. Jadi nilai kolom pertama adalah jenis, kolom kedua adalah jumlah barangnya, yakni ada 3, ATK ada 4, dan sembako ada 5. Nah, maka saya gunakan select new. Nah, kolom pertama saya tetap namakan dia jenis, sama dengan saya tuliskan kategori.key. Nah, apa yang dimaksud dengan key?
kita kembali lagi ke atas ini. Saya kelompokkan data di atas mulai dari kolom kode, nama, jenis, stok, dan harga satuan. Kolom yang saya kelompokkan adalah jenis. Dan kolom yang saya kelompokkan adalah jenis. Maka jenis ini akan menjadi kunci pengelompokan. Nah, berarti di dalam label kategori ini kuncinya apa? Kuncinya adalah jenis. Sehingga kalau saya memanggil kategori.key, ini akan bernilai jenis. Nah, tetapi recordnya tidak lagi ada 12 record, tetapi hanya ada 3 record. Pakaian, ATK, dan sembako. Nah, jadi nilai yang sama akan digabungkan menjadi satu nilai. Nah, baru kemudian kolom kedua, jumlah. Saya akan mengambil apa? Kategori .count, jumlah recordnya. Nah, hasilnya bagaimana? Oke, kita lihat dengan for each. Oke, saya tuliskan dulu. Nah, jenis, kemudian koma, jumlah. Nah, i dot jenis, koma, i dot jumlah. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, saya perbesar dulu. Nah, dapat Anda lihat jenis sembako ada 5 record, pakaian ada 3 record, ATK ada 4 record. Bisa? Oke. Nah, saya mau mengurutkan. Saya tambahkan lagi. Order by i.jenis. Supaya terurut. Berarti dia mulai dulu dari ATK. Nah, ini dia. Jadi ATK ada 4 record, pakaian ada 3 record, sembako ada 5 record. Nah, jadi kalau kita bandingkan di sini hasilnya, nah, cocok ya. ATK ada 4, pakaian ada 3, sembako ada 5. Bisa? Oke. Nah, maka sampai sini Anda sudah melihat bagaimana penggunaan group by secara sederhana. Nah, belum selesai. Kita lanjut lagi. Tadi sudah saya lampirkan jumlah barangnya per jenis. Saya mau tambah lagi. Nah, sekarang untuk pakaian, jumlahnya ada 3 produk. Stoknya, dari 3 record ini, pakaian ini ada kemeja, jaket, dan jeans. Kemeja ada 5 stok, jaket ada 6, dan jeans ada 4. Nah, stok ini mau saya jumlahkan, berarti total stok khusus untuk jenis pakaian. Berarti 5 tambah 6 tambah 4. Maka untuk yang jenis pakaian harusnya ada total 15 stok. Ya, ada 15 unit untuk jenis pakaian. Kemudian ATK, ini juga nanti akan saya jumlahkan. Berarti ATK ada sebanyak X unit. Sembako juga akan saya jumlahkan 12 tambah 30 tambah 30 sampai dengan 45. Maka sembako ada sekian unit. Ya, dijumlahkan per jenis. Nah, caranya bagaimana? Oke. Saya lanjut lagi. Berarti di sini adalah stok. Nah, misalnya saya masukkan stok sama dengan atau mungkin total stok. Soalnya di sini ada stok kan. Jadi kalau saya masukkan stok lagi nanti bisa rancu. Oke, saya nyatakan total stok ya. Total stok sama dengan kategori dot sum. Nah, kita menggunakan sum, summarize, ya, penjumlahan. J di mana J dot stock.
Oke. Nah, jangan gunakan I ya, karena ini akan mewakili setiap nilai yang ada di dalam barang. Ya. Nah, mau J, mau K, mau L, mau A, atau apapun. Yang penting jangan I. Oke, saya lanjut lagi. Nah, jumlah stoknya, ya, jumlah ada sekian. Total stok ada berapa? Nah, maka koma lagi I dot apa? Oh, sorry. Koma ya. I dot total stok. Oke, kita lihat. Nah, ATK ada 4, total stok 235. Pakaian ada 15, sembako ada 135. Nah, benar nggak? Kita bandingkan. Untuk pakaian ada 15. 5 tambah 6 tambah 4. Benar. ATK, nah jumlah ini apakah sama? Untuk sembako, apakah sama? Ya, nah dapat Anda hitung dan pasti sama. Itu adalah sumnya. Bisa? Oke, belum selesai. Sekarang saya lanjut lagi untuk modal. Nah, apa yang mau saya hitung dari modal ini? Nah, sesuai dengan rumusnya, modal yang akan dihitung di sini adalah untuk kemeja, modalnya adalah stok dikali harga satuan. Kemudian jaket, stok dikali harga satuan, dan jeans, stok dikali harga satuan, dan dijumlahkan. Ya, setelah dikali, kemudian dijumlahkan. Stok dikali harga satuan, kemudian disamkan. Nah, maka di sini 6 dikali tambah. 5 dikali harga satuan tambah 6 dikali harga satuan tambah lagi 4 dikali harga satuan. Itulah modalnya. Ya. Nah, kita masuk. Saya tambah lagi di sini. Berarti di sini modal sama dengan kategori dot sum lagi. Nah, apa yang mau disum? Nah, misalnya K, di mana K dot stok dikali K dot harga satuan. Nah, jadi diambil stok dikali harga satuan, kemudian disamkan. Jadi harus disamkan setelah dikali. Nah, jadi stok dikali harga satuan, kemudian disamkan. Saya tambah lagi di sini. Koma, modal sama dengan kurawal 3. Koma I dot modal. Nah, kita cek. Nah, ini dia. Nah, dari mana datangnya ini? Nah, ini akan berasal dari perhitungan ini. Jadi kalau untuk ATK 75 dikali 5.000 tambah 20 dikali 25.000 tambah 80 dikali 3.000 tambah 60 dikali 20. Jadi dikali dulu baru disamkan. Maka ATK dapatlah nanti adalah sebesar ini. Begitu juga kelanjutannya. Ya. Nah, jadi dengan menggunakan group by. Jadi dengan pengelompokan kita dapat mengolah data-data dan disajikan menjadi bentuk data yang kita inginkan. Ya, penyajian data yang sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, nah sampai sini sudah Anda lihat bagaimana penggunaan dasar dari operator group by. Apabila ada ingin dipertanyakan mengenai group by, silakan tanyakan ke forum yang telah tersedia. Terima kasih.